saya mau kasih ingatkan semua pejabat publik yang digaji oleh negara. Hilangkan semua pemahaman bahwa seakan-akan perilaku Anda itu tidak diketahui oleh Presiden. Apa yang harus dilakukan segera oleh Pak Presiden, Bang? Reshuffle, karena kondisi negara tidak sedang baik-baik saja. Ya, kita harus bilang bahwa Presiden udah melaju dengan grid 7, Ya. menterinya sama wakil menterinya masih melaju dengan grid 2 dan 3. Ya. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast kesayangan kita, podcast Rumah Pemuda. Hari ini kita kehadiran senior yang lagi-lagi saya mau bilang senior ini selalu punya informasi yang jauh lebih cepat daripada pengetahuan kita secara umum. Beliau adalah Bang Kisman Latumakulita. Selamat sahabat muda Indonesia. Sukses selalu. Thank you Bang telah hadir kembali di podcast kita, podcast Rumah Pemuda. Bang, kan kita sudah beberapa kali podcast ya. Abang bahas soal Kapolri, abang bahas soal Kejaksaan Agung, abang bahas soal terakhir sekali itu soal Tantim BUMN. Nah, ada yang menarik Bang. Beberapa hari belakangan ini muncul rumor yang sangat kuat akan ada pergantian Kejaksaan Agung serta Kapolri. Secara umum, apa yang abang bisa explore di depan anak muda Indonesia, apakah ini menjadi agenda utama yang diciptakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk merapikan seluruh instrumen negara ini, Bang? Begini, Dinda Ilham, sebetulnya bacanya gampang sekali. Ya. Pak Prabowo tidak segan-segan berperang melawan korupsi. Korupsi, kata kuncinya melawan korupsi, kejahatan korupsi gitu. Kalau toh ini betul, rumor itu saya juga dengar, kalau Dinda dengar. Tapi bahwa dalam berperang melawan korupsi itu dia udah umumkan bahwa dia akan kejar Anda sampai di Antartika sekalipun. Nah, dengan demikian maka institusi penegak hukum kan kita ini cuma 3 yang bisa mengejar korupsi nih. Ya. 1 KPK. Betul. Yang hidup karena bermasalahnya kejaksaan dan polisi. Ya. Sehingga lahirlah KPK. Ini embrionya. Betul. Kalau bahasa bahasa agama tuh asbabul urut kalau dia hadis. Asbabul urut. Kalau dia Al-Qur'an tuh asbabul nuzulnya, kira-kira begitu. Penyebab-sebab lahirnya ayat atau sebab-sebab lahirnya hadis. Okay. Nah, sebab-sebab lahirnya KPK ini karena kejaksaan dan kepolisian lumpuh dalam penegakan hukum. Dalam kata kasarnya tidak bisa diharap dalam hal itu. Maka muncullah KPK. Tapi dalam perjalanan kekinian, kejaksaan melakukan bebenah diri. Oke. Mencoba untuk tampil mengambil peran besar, terutama di era Pak Prabowo ini, gitulah. Cuma saja beliau presiden kita ini. Jadi gini, saya mau kasih ingatkan semua pejabat publik yang digaji oleh negara. Jangan hilangkan semua pemahaman bahwa seakan-akan perilaku Anda itu tidak diketahui oleh Presiden. Iya, salah. Iya. Artinya semua dalam pantauan ceritanya gitu Bang ya. Udahlah, Presiden Prabowo ini pemahaman saya sebagai wartawan saja. Tingkat kemampuan informasi dia itu di atas rata-rata. Oke. Jangan kita lihat yang berpakaian seragam. Yang non pakaian seragam pun beliau punya jaringan yang luar biasa hebat. Oke. Sehingga kalau Anda menjadi pejabat terus Anda tidak mencoba untuk menyamakan frekuensi dengan cara berpikir beliau, itu beliau tahu. Oke. Sehingga kalau rumor yang Dinda bilang itu betul, maka itu hanya pembenaran atas sikap beliau untuk tidak segan-segan melakukan pembersihan dari dalam. Artinya itu berpotensi benar gitu ya Bang ya? Ya nanti kita lihat di ujungnya. Tapi bahwa pembicaraan apa yang Adina dengar, saya juga dengar. Oke. Saya dengar juga sampai semalam saya masih dengar gitu lah. Itu sehingga ya kemungkinan itu tetap terbuka luas. Tapi begini. Oke Bang. Itu beliau lakukan bukan berdiri sendiri. Terutama saya coba tarik benang merahnya dengan pembicaraan publik hari ini sekitar, terutama civil society. Sekitar pengerahan pasukan TNI untuk menjaga institusi kejaksaan. Itu juga menarik Bang.
Itu juga kan kalau Abang bilang tadi ada asbab urutnya, ini juga menurut konon dari beberapa media, dari beberapa diskusi kita dengan kawan-kawan di luar, ternyata kejaksaan itu pernah diteror, Bang. Ya, begini. Yang pertama yang perlu diketahui publik adalah kasus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansah. Oke, Bang. Dibuntutin oleh satuan polisi yang ketika itu disebut dari Densus. Oke. Gitu loh. Jadi Densus itu urusan teroris, tapi kok kayak pejabat negara. Apa kaitannya? Apakah Jaksa Agung Muda tidak pidana khusus Febri Ardiansah ini terlibat teroris? Ya, gitu loh. Pertanyaan publik kan ketika itu di situ gitu loh. Nah, itu pertama itu terjadi. Yang kedua, beberapa kasus besar dalam perkebunan sawit. Okay. Hari ini kan Presiden bentuk badan yang namanya Agrinas. Agrinas, betul. Ya, betul. dipimpin oleh Letnan Jenderal Agus Sutomo, bekas Pangdam Jaya, bekas Danjen Kopassus. Pensiunan. Oke. Nah, Pak Letnan Jenderal Agus Sutomo. Itu menampung hasil kerja Satgas perizinan yang dipimpin oleh Menhan Pak Sapri Samsudin. Oke. Dan pelaksana hariannya Jaksa Agung Muda Pitsus Febri Ardiansah. Luas lahan sawit ilegal yang tercatat di publik itu adalah 3,5 juta hektar. 3,5 juta hektar lahan ilegal. Sawit ilegal. Oke. Beberapa waktu lalu ada pejabat publik baik di era Pak Jokowi maupun di era Pak Prabowo minta agar lahan itu diputihkan. Oke. Nah, cuma ya Pak Prabowo lagi-lagi kalau Pak Prabowo informasinya jangan pernah Anda ragukan lah. Beliau punya kemampuan untuk informasi itu di atas rata-rata kita lah. Nah, itu tadinya kan udah disiapkan di Undang-Undang Omnibus Law malah, sehingga ini nanti dianggap tidak ada. Tapi sekarang di Satgas yang dipimpin oleh Pak Sapri Samsudin ini sudah menarik balik sekitar 2 juta hektar lebih. Dari 5 juta hektar. Oke. Penyerahannya ke Pak Agus itu mendekati 1 juta hektar. Agrinas ini yang menampung sawit-sawit ilegal ini. Betul. Anda bayangkan Dinda, berapa puluh tahun mereka hidup dengan sawit ilegal. Dan negara membiarkan proses itu terjadi. Bayangkan gitu. Dinda, itu DL Sitorus. Iya, saya dengar itu namanya Dinda, tidak asing. nama itu sudah lahannya sudah inkrah 15-20 tahun. Tapi tidak bisa dikuasai oleh negara. Kenapa? Lahan sawit ilegal itu sudah diputuskan untuk dikembalikan oleh negara, kepada negara. Kenapa negara kesulitan mengeksekusinya, Bang? Ya, goodwill dari kekuasaan tertinggi. Oke. Presiden? Baik di era Pak SBY maupun di eranya Pak Jokowi. Itu tidak jalan. Artinya kalau 15-20 tahun ini kan berarti dua periode kepresidenan ini. Dua periode, 20 tahun. 20 tahun. 15-20 tahun. Dua presiden tidak mampu mengembalikan. Berarti inkrahnya itu di era Pak SBY. Oke. Di era Pak Jokowi pun tidak masuk dikembalikan. Itu. Terus Surya Darmadi, Duta Palma, oke. Ini juga. Ini ilegal juga, Bang. Ilegalnya tuh hampir 200.000 hektar. Nilainya mendekati 5 triliun. Kalau di nominal uang dan lahannya. Iya. Uang dan lahan. Belum produksi ya? Belum produksi. Jadi okay. itu sudah inkrah juga. Tidak bisa juga dikuasai oleh negara. Nah, karena Pak Prabowo punya informasi yang valid, yang nggak usah dibohongi lah Pak Prabowo ini. Maka beliau mengerahkan pasukan TNI, tentara aktif untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan. Walaupun pelaksananya adalah Panglima TNI. Oke. Karena sejak kasus Pak Kunto ini, tidak mungkin lagi Panglima TNI membuat kebijakan tanpa koordinasi presiden, tanpa otorisasi presiden lah. Oke. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin lagi lah. Akan terulang lagi model begitu, tidak mungkin lagi. Nah,
Adinda bayangkan jumlah pasukan yang dikerahkan berapa banyak? 6.000. Kalau hitung-hitung begini, cara menghitungnya begini. Kalau tiap kejari itu satu regu, maka satu regu itu antara 10 sampai 12. 10 sampai 12. Taruhlah 10 kali 500 kejari. 514 betul. 514 kejari. Maka 5.140. 140. Untuk Kajari, belum Kajati, Bang. Kejatinya itu ada 34. Kali satu peleton. 30. 30. Berapa itu Dinda? Hampir 1.000. Sampai 1.000. Sudah 6.000. 3 kali 3 kan 900 gitu ya. 6.000. Ya mungkin kalau Kejaksaan Agung satu kompi lah. Maka 6.000 itu setara dengan 2 brigade. 2 brigade. Itulah. Nah, kenapa itu terjadi? Pak Prabowo pasti punya informasi yang valid lah. Bahwa selama ini lahan-lahan sawit ilegal ini dijaga, di backup oleh institusi negara yang memiliki kemampuan senjata membunuh, senjata beralur. Oke. Dari institusi mana, Bang? Kepolisian atau TNI? Pasti institusi negara. Pasti institusi negara. Pasti negara. Karena kalau lihat yang dijaga adalah tentara, pasti institusi negara lagi. Oke. Atau oknum institusi negara yang pegang senjata beralur. Maka Pak Prabowo backup dengan tentara aktif. Ini mereka ini yang menjadi backup terhadap ya Sitorus, Surya Darmadi. Ini yang sudah inkrah tapi tidak bisa dikuasai oleh negara. Oke. Nah, buktinya apa? Buktinya begitu Satgas ini dipegang oleh Pak Sapri, tentara Kembali 2 juta hektar. langsung beroperasi, balik itu barang. Balik pada negara. Oke, sebelum biar tidak bias informasinya, Bang. Saya mau kembali dulu. Berarti Abang mau bilang dipastikan yang membela para pelaku pemilik lahan ilegal sawit itu dipastikan bukan dari militer. Pasti bukan militer lah. Pasti bukan militer. Pasti bukan militer lah. Yang punya senjata hanya Ya, banyak hari ini yang punya senjata beralur. Institusi sipil, kejaksaan juga punya, Oke. polisi punya, bea cukai punya, Oke. pajak punya, orang-orang di Pertamina juga punya. Mungkin juga preman punya. Iya. Sehingga presiden udah kalau itu tentara jaga aja. Tapi kata kuncinya pemilik goodwill yang paling tinggi lah yang Ada di presiden. Oke. Presiden pahami situasi ini. Oke, Bang. Presiden pahami ini, kalau ini dibiarkan begini kejaksaan, maka ini. Tapi bahwa pergantian jaksa agung itu persoalan lain. Presiden juga punya paham. Presiden punya kalkulasi juga. Oke. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, normal-normal saja. Tapi kalau tidak, jangan-jangan presiden juga punya informasi bahwa jaksa agung juga mungkin punya jaringan dengan pemain-pemain ini. Makanya tim ini dipimpin oleh Pak Sapri. Ada orang kejaksaan, Jampirsus, namanya Febri Ardiansyah. Tapi Satgas ini dipimpin oleh Pak Sapri, tentara. Oke. Semua potensi itu ada. Dan kalau informasi yang saya dapat, ya hampir petinggi negara yang punya kewenangan senjata itu, ya banyak juga yang punya jaringan dengan mereka gitulah. Iya. Tapi kita bersyukur bahwa langkah presiden ini langkah penyelamatan untuk menyelamatkan. Jadi ketahanan negara. Ketahanan negara cuma 2, Dinda. Dinda Ilham. 1 ketahanan pangan, 2 ketahanan energi. Ketahanan negeri. Presiden sedang masuk ke sana. Pembenahan Pertamina sambil sekaligus membenahi sawit yang punya produk hilirnya adalah solar. Iya, saya pernah ikuti soal Agrinas ini, Bang. Orientasinya adalah memproduksi biogas. Jadi memang arahnya adalah sekarang udah biosolar. Energi. Sekarang udah biosolar. Sekarang menuju kepada biogas. Jadi memang kita ini bersyukur punya presiden ini pemikir dan membaca. Oke. Makanya ketika wawancara dengan para pemimpin redaksi media massa, wawancaranya di ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan. Jadi, nah sayangnya para menteri hari ini jauh
kemampuan membacanya sudah terbatas, memahami agenda besar presiden pun terbatas. Kayak ada disparitas berpikir yang jauh dari antara presiden yang mau mengarah kemana dan menteri tidak paham. Apa melihat itu? Saya melihat itu Sebagai wartawan kita benar-benar. Sebagai wartawan saya bisa salah. Tentu ini subjektif, pemirsa pemuda Indonesia, tentu ini subjektif, tetapi tentu saja punya pertimbangan Bang Kisman. Dari disparitas berpikir yang jauh antara presiden dengan para menteri. Presiden sudah melangkah jauh, kalau di kontraktor itu presiden sudah di grade 7, para menterinya masih di grade 2 dan 3. Atau mungkin masih kategori kecil, Bang. Iya. Kan kita kenal mereka. Iya. Kan kita sering berinteraksi dengan mereka. Iya. Kalau dia politisi kan kita juga sering berinteraksi. Betul. Saya juga politisi juga. Iya, Saya Bang. pendiri Partai Nasdem. Kan kita saling kenal ini. Kita menjadi aktivis sama-sama. Iya. Di era reformasi juga kita kenal. Jadi kita kenal lah. TST lah ya, tahu sama tahu gitu. Sama tahu lah. Iya. Saya kebetulan saja bergaul, berinteraksi dengan para menteri di era Orde Baru. Sehingga para menteri di era Orde Baru itu kualitasnya di atas rata-rata. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya berinteraksi dengan Pak Hartarto. Saya berinteraksi dengan Pak Ginanjar Kartasasmita. Saya berinteraksi dengan Tungki Aribowo. Saya berinteraksi dengan Pak Sumarlin. Saya berinteraksi dengan Pak Mar'i Muhammad. Saya berinteraksi dengan Nasruddin Sumintapura, Hasrul Harahap, Pak Bustalin Arifin, Ali Alatas. Pak Wardoyo, Pak Ali Alatas. Itu sehingga dari saya SD sampai saya SMA, Ali Alatas itu Menteri Luar Negeri nggak tergantikan, Bang. Ya orang-orang hebat. Oke. Ya itu juga yang mungkin membuat saya kuliahnya terbengkalai karena saya udah belajar langsung dari orang pintar yang menjadi pembuat kebijakan. Kualitasnya mungkin lebih dari para dosen, para menteri daerah Pak Harto. Iya. Karena yang men-screening juga hebat-hebat. Nah, inilah yang aku bilang bahwa Pak Prabowo melangkah di mana, Pak Menteri melangkah. Mungkin hari ini kalau Dinda saksikan kebingungan para menteri. Pak Menteri itu bingung. Kalau tahu dia tentara dan polisi, bayangkan Dinda, Pak Prabowo itu 73, 74. 73, 74. Polisi hari ini 91, 92, 93, nggak nyambung. Terlalu jauh gitu. Terlalu jauh. Jadi presidennya sudah berpikir semua hidupnya untuk negara, semua hidupnya untuk bangsa dan negara. Dan dia mau menegakkan legasi cuma satu untuk bangsa dan negara, sementara menterinya masih ada yang berpikir untuk kepentingan dirinya. Kalau mau melangkah pun takut salah. Tidak usah takut salah. Kalau untuk dua hal penting, satu untuk negara, satu untuk melawan kemiskinan rakyat, untuk melawan penderitaan rakyat, untuk melawan kejoliman dan keadilan, udah nggak usah takut. Pasti dibackup oleh presiden kok. Dan ketakutan itu yang membuat akhirnya para menteri hari ini tidak bisa menentukan prestasi. Jadi kalau Adinda menyaksikan 6 bulan ini, Menko bingung, Menteri Teknis bingung, Wakil Menteri bingung, berakibat para sekjen dan dirjen pun bingung. Karena disparitas ini. Iya. Karena disparitas ini, Pak Prabowo sudah berpikir, kan harusnya mereka paham. Dia mau jadi presiden, 5 kali berjuang menjadi presiden. Hanya untuk tujuan, satu, melawan kemiskinan rakyat. Iya. Dia tidak terima kalau Indonesia dengan sumber daya alam benih kaya, tapi tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yang Abraham Samad bilang, KPK di era Abraham Samad bilang, kalau sumber daya alam dikelola dengan baik saja, 20 juta maka 20 juta tiap orang per bulan dapat. Betul. Nah ini yang lagi dikejar oleh Pak Prabowo. Dan itu nyata kok. Nah, beliau masuk di sawit ini. Beliau masuk di sawit, mengamankan para kejaksaan, para jaksa, dari kemungkinan tekanan. Oknum-oknum institusi negara yang punya kemampuan. Kalau udah pakai tentara, satu, pasti mereka ini punya kemampuan senjata. Iya. Dan senjatanya pasti senjata membunuh. Bukan senjata angin gitu loh. Oke. Sehingga buktinya apa? Buktinya si Surya Darmadi, Parma ini sama Delal Sitorus bertahun-tahun nggak bisa disentuh. Begitu tim Pasapri turun, operasionalnya melibatkan Kasum TNI, jalan ini Bar. 60% kembali. Udah 2 juta lebih yang kembali. Udah dibawa Satgas. Yang diserahkan ke Agrinas di bawah kepemimpinan Pak Letjen Agus Sutomo, itu sudah hampir 1 juta. 500 sampai 1 juta hektar. Oke. Jadi ini yang kita bilang, ya mau tak mau, kalau toh ya
katakanlah Pak Sigit atau Pak Jaksa Agung tidak bisa mengimbangi gaya presiden model ini, ya masalah pergantian mungkin tunggu waktu saja gitu, karena ya. Oh, ini yang menjadi latar belakang yang Abang jelaskan ini, sehingga memang rumor itu kemungkinannya ada gitu ya. Hanya menunggu waktu saja itulah. Dan begini Dinda, saya terlepas dari suka dan tidak suka. Iya, Bang. Tapi beberapa institusi negara tertentu memang harus dipimpin oleh orang yang punya latar belakang militer atau militer aktif. Sayangnya undang-undang kemarin hanya memberikan ruang kepada 4 atau 5. Padahal ada beberapa instrumen negara lagi yang sangat perlu dan mendesak untuk dipegang oleh militer aktif. Contoh, Dinda tahu. Satu, lalu lintas, institusi yang menangani lalu lintas orang. Apa itu? Imigrasi. Imigrasi ini menyangkut lalu lintas orang. Itu ada rumor juga yang saya dengar, Bang. Ada pergantian Dirjen Bea Cukai. Nah, Bea Cukai ini dan konon TNI aktif lagi, Bang. Kemungkinan kalau Bea Cukai mungkin pensiun. Oh, pensiunan Jadi TNI. pada saat dilantik, mungkin kalau minggu ini dilantik maka besok atau lusa pensiun. Oh. Tapi bahwa itu harus dipegang oleh, karena itu menyangkut lalu lintas barang. Lalu lintas barang itu, Adinda bayangkan, kita kenapa dapat hukuman dari WHO dan lain? Karena barang yang masuk ke sini itu adalah barang Cina. Diganti mereknya di sini menjadi merek Indonesia, ketahuanlah. Nah, yang bermain di sini siapa? Ya Bea Cukai, dan itu berlangsung puluhan tahun. Mafia ini bekerja sama dengan institusi penegak hukum yang ada di Indonesia lagi. Orang Bea Cukai ini dilindungi oleh institusi penegak hukum, tidak disentuh karena bagi-bagi hasil. Contohnya apa? Di dalam Bea Cukai amankan dulu. Tapi kalau tidak berhasil dengan institusi penegak hukum, begitu keluar dari pagar Bea Cukai dicegat oleh disita, betul. oleh institusi penegak hukum yang lain. Ya bisa polisi, bisa jaksa. Iya. Nah, ini permainan ini lama. Pak Prabowo paham itu. Lagi-lagi Pak Prabowo ini punya kemampuan informasi intelijen yang luar biasa lah. Sebelum kita lanjut, Bang, ini agak menarik buat saya. Daerah saya itu kan penghasil bawang merah, Bang. Tetapi setiap musim produksi bawang merah, selalu saja bawang merah itu dalam keadaan harga anjlok. Konon ada bawang merah dari luar negeri, dari Filipina dan seterusnya, itu yang diganti merek di Surabaya, Bang. Apakah proses kayak gitu? Saya tahu itu. Hal seperti ini terjadi. Saya tahu itu. Adinda bayangkan yang lebih mengerikan lagi. Iya, Bang. KPK mendapat bukti dari Bea Cukai Cina bahwa ada ekspor nikel ore itu 4 juta ton lebih tahun berapa itu? Tapi informasi ini tidak ada di Bea Cukai Indonesia. Terus keluarnya lewat mana, Bang? Tapi KPK dapatnya dari Bea Cukai Cina ketika masuk ke Cina. Bayangkan itu. Kan ekspor impor lewat Bea Cukai, Bang. Itulah permainan di Bea Cukai. Oke. Itulah permainan berpuluh-puluh tahun di Bea Cukai. Makanya udah benar nih kalau yang masuk nanti nih pensiunan Jenderal Bintang 3 udah benar, karena dulu Pak Soehaji itu Bintang 2. Oke. Dirjen Bea Cukai itu Bintang 2 itulah. Ada beberapa Dirjen Bea Cukai itu Bintang 2 itu udah benar, Pak Harto benar gitulah. Karena ini menyangkut lalu lintas barang. Adinda bayangkan orang Maluku Utara. Iya, Bang. Orang Maluku Utara itu tidak bisa tahu berapa ekspor nikel yang keluar dari Maluku Utara hari ini. Pejabat Pemda Maluku Utara nih, Provinsi Maluku Utara tuh, katakanlah Kepala Dinas Pertambangan. Minta datanya ke Bea Cukai Maluku Utara tidak bisa tahu, tidak bisa dikasih. Padahal ini informasi publik. Oke. Supaya Pemda mau tahu berapa dana yang harus balik menjadi haknya daerah. Iya dong, betul. Tapi tidak bisa dibuka. Begitu kerasnya mafia di Bea Cukai ini. Adinda masih ingat siapa Kepala Bea Cukai Jogja yang kemarin kena kasus itu? Yang sama dengan Alun itu? Ya begitulah berpesta poranya orang Bea Cukai. Oh, yang ketahuan karena istrinya glamor itu ya? Oke. Begitulah pesta poranya orang Bea Cukai. Dan orang pajak. Makanya pajak juga perlu juga
perlu dipikirkan juga untuk pajak itu ya kalau bisa dari tentara lah, minimal direktur intelijennya. Oke, satu-satu Bang. Tadi bea cukai, terus apa tadi imigrasi. Imigrasi. Oke. Ini karena dua, imigrasi itu menyangkut lalu lintas barang, orang. Kalau bea cukai Maka barang, betul. selama ini imigrasi itu pendekatan intelijennya kuat dalam Orde Baru. Tapi setiap reformasi ini banyak terbuka lah, sehingga orang-orang yang masuk, Dinda bayangkan tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia itu ada sekitar hampir jutaan. Betul. Tapi masuknya dengan visa turis. Tapi sampai di sini bekerja. Bukan visa tenaga kerja. Itu terjadi di Halmahera, terjadi di Morowali, dan terjadi di Konawe. Sulawesi Tengah, betul. Sulawesi Tenggara. Ini terjadi. Nah ini ke depan Pak Prabowo harus berpikir kalau toh undang-undangnya belum memungkinkan, maka taruh dirjennya adalah dirjen dari berlatar belakang militer. Oke. Pensiunan militer lah. Dipensiunkan lah model kepala Bulog yang kemarin bintang 3 itu. Dipensiunkan lah, begitu lantik pensiun. Begitu juga pajak. Pajak ini menyangkut dengan hajat hidup negara. Iya. Sehingga perlu orang Pak Prabowo yang punya latar belakang militer. Yang ada di minimal direktur intelijennya. Karena di pajak ada direktur intelijen. Iya. Di bea cukai juga ada direktur intelijen, di salon 2-nya. Di imigrasi juga ada direktur intelijen, jabatan direktur intelijen. Yang berikutnya itu menangkut lalu lintas laut. Lalu lintas laut itu, Dirjen Perhubungan Laut itu harusnya militer aktif. Karena menyangkut lalu lintas laut. Oke. Ini harus di militer aktif. Satu lagi, Dirjen Perhubungan Udara harus militer aktif dari perhubungan udara. Angkatan udara berarti. Iya, bintang 2 lah, bintang. Tapi kalau tidak ya yang pensiun. Jadi dipensiunkan di ini, umurnya masih ini, dimasukin jadi dirjen. Jadi nggak dualisme kepentingan di sini, Bang. Enggak. Dia harus lepas. Okay. Dia harus lepas dari ini militer aktif karena undang-undang belum memungkinkan. Yang memungkinkan itu BNPB, BNN, Badan Pengelola Perbatasan, BNPT. Itu militer aktif. Tapi ini belum, makanya mungkin besok yang diangkat jadi dirjen ini ya pensiun. Tapi itu panggilan negara. Gitulah, kira-kira begitu. Yang lain, satu lagi, yaitu Kementerian Komdigi. Ini menyangkut frekuensi udara. Ini juga kemarin tersebut mantan Menkomdigi itu di pengadilan, Bang. Terlibat kasus judi online. Nah, itu ini hebat lah. Presiden kita ini hebat, tidak mau terpengaruh cepat, biarkan mengalir apa adanya, dan itu terbuka di pengadilan sebagai fakta pengadilan. Sebetulnya kan sejak kasus ini muncul ke permukaan, ya Pak Budi Ari kesadaran sendiri mundur lah. Tinggal tidak menjadi beban bagi presiden kabinet gitu loh. Seperti siapa? Gus siapa yang mundur dengan sadar Gus sendiri? Miftah. Gus Miftah mundur lah. Karena pasti kok. Jangan inilah karena Pak Budi Ari menganggap Pak Prabowo tidak paham sih. Akibatnya terbuka di pengadilan. Kalau saja Pak Budi Ari udah mundur, mungkin tidak terbuka di pengadilan. Oke. Tapi karena Pak Budi Ari tidak mundur, ya akhirnya menjadi fakta pengadilan. Fakta pengadilan begini kan gak enak bagi kabinet gitu loh. Betul. Masa harus diberhentikan karena ada fakta pengadilan, kan gak bagus, bos. Betul. Nah, Komdigi, balik lagi, Komdigi ini ke depan harus dipimpin oleh orang yang berlatar belakang militer atau pensiunan militer. Kenapa gitu, Bang? Karena menyangkut frekuensi udara. Oke. Di sini jadi agenda pertahanan jatuhnya gitu, Bang ya. Di sini ada judi online di sana. Di sini ada peredaran narkoba di sana. Ini harus orang yang punya kemampuan militer tinggi gitu loh, baru bisa. Sipil biasa nggak bisa. Dan badannya tidak usah jadi kementerian. Lembaganya tidak usah kementerian, karena fungsi kementerian itu dulu karena ada Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika. Ada Dirjen Penerangan Umum. Ada Dirjen Perfilman kalau tidak salah gitu. Jadi fungsi ini udah tidak ada lagi. Bikin saya sebuah badan aja karena perkembangan teknologi. Jadinya sebuah badan aja. Ya semisal BSSN lah gitu lah. Badan Sandi dan Cyber Negara gitu lah. Karena dia khusus. Ya badan frekuensi lah, kira-kira begitulah.
badan frekuensi udara, semua frekuensi udara di situ gitu. Iya. Jadi nggak terlalu perbanyak ininya gitu loh. Nah ini yang harus ya ke depan kita support supaya keterlibatan militer itu jangan kita lihat sebagai upaya untuk kembali menghidupkan dwi fungsi. Tidak ada, Dinda. Dwi fungsi itu syaratnya. Nah, ini supaya yang harus paham nih kalimat dwi fungsi. Saya juga baru mau tanya itu Bang, kenapa Abang terlalu mengeluhkan militer? Apakah latar belakang pendidikan militer itu memang pakemnya bagus, ataukah komitmennya baik, atau apa Bang? Begini Dinda, saya jawab dulu tadi masalah dwi fungsi dulu. Jadi dwi fungsi itu begini Dinda, dwi fungsi itu tentara ikut membuat undang-undang tentang dirinya. Hari ini tentara tidak ada DPR. Iya, nggak ada fraksi TNI Polri waktu itu. DPR. Nah, itu jangan kita lihat tentara di sini nggak ada. Di fungsi itu tidak ada. Dan kita tidak menganut supremasi sipil dan supremasi militer. Kita menganut supremasi Republik Indonesia. Iya. Supremasi sipil dan supremasi militer ini kan cara antek asing untuk memecah belah bangsa. Jadi nggak perlu ada dikotomi ya Bang? Nggak ada. Kita dulu merdeka tidak ada bicara militer dan sipil. Semua berjuang sama-sama untuk kepentingan kemerdekaan kita kok. Iya. Ini agenda asing untuk memecah kita. Oke. Memingkirkan sipil dari militer, memingkirkan militer dari sipil. Nggak ada. Kita sama-sama anak bangsa. Pak Prabowo selalu sebut the fight at impera. Nggak ada gitu loh itu. Tapi bahwa dalam pertanyaan kaitan dengan pertanyaan Adinda tadi, begini Dinda. Kita itu tentara kita tuh boleh saja dia punya kekurangan TNI. Tapi sebagai bayangkara negara, sebagai benteng terakhir pertahanan negara, kita harus membuat tentara kuat. Jadi oknumnya boleh lemah, tapi lembaganya kita boleh kuat. Ngapa? Karena dia adalah benteng terakhir untuk ketahanan negara kita. Ya, Abang pernah bilang itu di podcast kita sebelumnya. Nah, itu penting. Iya. Dia jadi gini, tentara itu dididik ketika masuk Akmil misalnya atau pendidikan taruna itu. Di doktrin satu, dia adalah tentara rakyat. Tentara yang dilahirkan oleh rakyat sebagai ibu kandung. Berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk memerdekakan bangsanya. Kan tentara baru ada tahun 45. Iya. Sebelum itu kan BKR, TKR. Nah, mereka lah yang berjuang bersama-sama. Setelah merdeka, BKR dan TKR ini, rakyat yang namanya BKR, TKR perlu membentuk tentara sebagai simbol negara. Maka dibikinlah. Artinya embrionya rakyat. Memang rakyat. Oke. Doktrinnya itu, satu tentara rakyat, dua tentara pejuang. Kenapa disebut tentara pejuang? Karena dia berjuang bersama-sama dengan rakyatnya untuk memerdekakan bangsanya. Iya. Tiga, tentara pembangunan. Karena dia bersama-sama dengan rakyat mengisi kemerdekaan dan membangun negerinya. Jadi sampai kapanpun tentara itu tidak akan pernah. Ya kalau ada ya blessing and disgust lah. Artinya komitmen itulah yang mengarahkan mereka untuk memang memperkuat dirinya bicara soal pertahanan negara. Pada aspek apapun gitu kira-kira. Semua hipolexes tahankam. Begitulah tentara. Dia harus ada di tengah-tengah semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kenapa? Karena dia benteng terakhir. Dia dilahirkan oleh rakyat. Dia dibentuk oleh rakyat. Ada dan dia tahu bahwa ibu kandungnya adalah rakyat. Ibu kandungnya rakyat. Sehingga perilaku dia ya perilaku rakyat. Nah itu harus kita. Nah dalam era pemerintahan Pak Harto ada penguatan peran tentara itu sampai masuk di DPR segala macam. Kenapa embrionya? Karena ada peristiwa G30 PKI. Dan peristiwa Medium. Pembersihan institusi negara dari anasir-anasir PKI. Maka tentara masuk di peran fungsi sospol dan politik. Itulah namanya dwi fungsi. Reformasi datang, tentara tidak boleh ada di sana lagi. Itulah maunya rakyat. Tadinya dia bersama-sama dengan Polri, ikut main politik itu. Namanya ABRI. Fraksi ABRI. Polri keluar dari tentara keluar dari DPR. Selesai di titik itu, gitulah. Sehingga Polri berikutnya adalah Polri dan tentara dituntut profesional. Polri kembali ke barak, tentara ke barak,
Polri dituntut dalam keseharian profesional dalam mengemban amanah sebagai fungsi Kamtibmas. Kamtibmas. Itulah yang diharapkan oleh reformasi gitu loh. Cuma dalam perjalanan ya seperti yang sudah kita menyaksikan Polri hari ini dengan segudang masalah yang berat sekali. Sangat berat sekali. Tapi tetap kita ingin kembalikan warna Polri. Saran saya, lagi-lagi saya tidak berhenti menyarankan Pak Sigit kembalikan mandat Kapolri itu pada Pak Prabowo. Pak Sigit juga udah lama, paling lama. Ini penting untuk sirkulasi. Iya. Sirkulasi dan meritokrasi dan regenerasi. Jadi Pak Sigit mundur bukan untuk demi Polri, bentuk pengorbanan Pak Sigit kepada polisi dalam rangka kan terjadi penumpukan. Iya. Penumpukan terjadi di mana? 92, 93, 94, 95. Ini penumpukan. Sirkulasi ini tidak jalan, tidak sehat. Artinya banyak jenderal yang nggak dapat posisi gitu ya Bang ya. Semua orang yang masuk akpol pingin jadi Kapolri. Iya. Pingin jadi Wakapolri. Betul. Pingin jadi Kabar Eskrim. Betul. Pingin jadi Kabaintelkam. Pingin jadi Irwasum. Pingin jadi apa lagi tuh jabatan bintang 3 Kabaharkam. Pingin jadi Kalimdiklat. Semua. Tapi dengan Pak Sigit maka terjadi penumpukan. Ini tidak sehat bagi organisasi polisi. Makanya kalau Pak Sigit mundur hari ini tidak perlu tunggu diberhentikan atau diini oleh Pak Prabowo. Datang saya kepada Pak Presiden, Pak, saya sudah terlalu lama dan mungkin demi sehatnya polisi perlu regenerasi. Nah, Bapak siapkan siapa yang Bapak mau, saya siapkan administratifnya. Misalnya dia belum pernah jadi Kapolda, saya bikin supaya dia jadi Kapolda. Misalnya dia belum bintang 3, saya siapkan jabatan bintang 3 untuk dia. Contoh. Artinya Pak Sigit menunjukkan bahwa beliau loyal terhadap presiden. Satu. Itu yang kedua. Dengan begitu, karena poin dari loyal itu, maka bisa jadi Pak Sigit jadi menteri. Contoh. Ketika Pak SBY naik, Pak Dai ini menghadap Pak SBY, Pak Dai 2 tahun lagi berpensiun. Jadi Pak Dai waktu turun dari Kapolri dan digantikan oleh Pak Tanto, itu masih 2 tahun lagi berpensiun. Tapi Pak Dai dengan legowo tanya ke Pak SBY bilang saya maunya Pak Tanto jadi Kapolri. Pak Tanto ketika itu Kalimdiklat. Pak Dai kasih jadi bintang 3 jadi kepala BNN, naik bintang 3. Maka sama dengan Pak Dai juga jadi Kapolri dari kepala BNN, Pak Tanto juga jadi Kapolri dari kepala BNN. Jadi enak gitu loh. Disiapinnya enak gitu loh. Jadi kalau toh kita diskusi di sini, Dinda, bukan ini kita tetap berharap polisi bagus. Nah, polisi bagus tuh salah satunya adalah adanya sirkulasi kepemimpinan. Adanya meritokrasi. Lalu adanya regenerasi. Itu organisasi yang bagus itu begitu. Polisi ini organisasi yang udah mapan, udah matang. Siapapun yang jadi Kapolri tidak merubah. Tapi regenerasi perlu, meritokrasi perlu, dan sirkulasi perlu. Iya, dan rumusnya memang kalau tidak ada meritokrasi, tidak ada sirkulasi, tidak ada regenerasi, nggak sehat pasti Bang. Itu dia, itu yang kita harapkan. Adinda saya sebagai bagian yang ikut melahirkan polisi ketika itu, kita tetap ingin polisi bagus gitu loh. Makanya jangan terjadi penyumbatan. Pak Tito saja ketika menjabat, Pak Tito kalau nggak salah 3 tahun, itu jadi udah lama. Karena Pak Tito ketika itu menggantikan Pak Badrudin Haiti. Pak Badrudin Haiti itu kalau nggak salah rating 82. Digantikan oleh Pak Tito yang rating 87. Agak jauh kan Bang? Jauh, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 4 ada 5 generasi rating. Nah, Pak Sigit ini ganti Pak Idam. Itu Pak Idam 88A. 88A, 88B, 89, 90, 91. 3 generasi. Pak Idam ketika itu masih ditawarin oleh Pak Jokowi melalui Pak Luhut untuk jadi tetap berpanjang jadi Kapolri, tapi Pak Idam bilang perlu regenerasi. Padahal Pak Idam menjabat cuma 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan. Tapi apalagi Pak Sigit ini sudah 4 tahun Bang ya. 4 tahun lebih dia. Pak Sigit itu jadi Kapolri itu kalau tidak salah Januari 2020 kalau nggak salah sih. Januari 2020. Karena
Iya, Januari 2020. 2020 sampai sekarang udah 4 tahun lebih gitu lah. Oke. Jadi ini perlu penting supaya polisi profesional seperti yang dicanangkan oleh Pak Tito, promoter. Promoter itu kan profesional, modern dan terpercaya. Itu tidak berantakan, sudah dicapai kok. Apalagi Pak Idam waktu naik visi misinya pemantapan promoter. Cuma berlanjutkan promoter karena memang polisi harus ada di situ, ada di profesional, modern. Modern kan tidak bisa dihindari karena modernisasi gitu loh. Profesional juga itu kebutuhan. Dan terpercaya. Enggak, kalau polisi nggak dipercaya bagaimana, Bos? Cilaka 12 itu kalau gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur dengan segala kekurangan, promoter itulah gagasan paling top lah untuk kebutuhan polisi gitu loh. Ya, kalau presisi ini cuma modifikasi aja lah. Tapi kalau promoter itu karena satu harus profesional. Mana ada kita tidak bicara tentang profesionalisme. Itu kebutuhan manajemen modern dunia. Yang kedua modernisasi. Modern itu tidak bisa dihindari, itu kebutuhan juga gitu. Yang ketiga ujung terpercaya. Nah kalau polisi yang tidak dipercaya bagaimana gitu lah. Jadi ini harusnya itu sudah dimantapkan. Cuma karena dengan era Pak Sigit ini ya karena mungkin lemah di kepemimpinan, maka ya anak buah di bawah juga bermain juga. Coba Adinda lihat era Pak Tanto. Pak Tanto itu tidak pernah bicara tentang pemberantasan judi. Diam-diam judi hilang. Iya. Pak Tanto tidak pernah bicara tentang illegal logging. Diam-diam pembalakan hilang. Pak Tanto tidak pernah bicara tentang illegal fishing. Diam-diam pencurian ikan di laut hilang. Pak Tanto tidak pernah bicara tentang illegal mining. Diam-diam minyak ini pencurian minyak hilang. Jadi itu ada di kepemimpinan. Iya. Mungkin ya jujur saya harus bilang bahwa setelah Pak Hugeng, era kekinian Pak Tanto inilah Kapolri. Ya mendekati lah, ada kurang-kurang, tapi mendekati sempurna lah gitulah. Ada kurang sih ada. Oke. Tapi mendekati sempurna karena pendekatannya tuh bukan emosional, tapi berpikir dan manajemen dampak. Jadi kurangnya ingin terkenal, tetapi prestasi terus karena diukir. Bayangkan tuh 4 ilegal tadi ini, 1 judi, 1 illegal logging, 2 illegal mining, 3 illegal fishing. Tidak pernah diumumkan itu. Oh saya akan merantas, enggak. Diam-diam hilang aja. Iya. Judi, saya akan sikat judi habis-habisan. Enggak itu. Tapi begitu dia tahu begitu ada Polres di mana judi langsung Kapoldanya dicopot, Kapolresnya dicopot, Kapolseknya dicopot. Semua jajaran ketika dicopot. Jadi itu ada di kepemimpinan. Iya. Nah, ya Pak Sigit hari ini ya dengan segala kekurangan ya kasihan polisi lah. Hingga sirkulasi penting, meritokrasi penting, dan regenerasi penting. Itu sehingga tidak dan terjadi. yang paling bijak beliau jangan tunggu diganti. Oke. Datang sendiri, serahkan kepemimpinan itu kepada Pak Prabowo. Bapak perlu bentuk tim Pak, supaya saya jangan jadi beban buat Bapak, tapi saya akan dukung Bapak dari luar. Saya akan tetap dukung Bapak. Dari luar sebagai prajurit saya akan tetap dukung Bapak, apalagi Bapak udah kasih kepercayaan buat saya jadi Kapolri selama beberapa bulan ini. Ya udah, Bapak maunya siapa, nanti saya kalau persyaratan udah cukup alhamdulillah. Tapi kalau masih kurang, misalnya belum pernah jadi Kapolda, saya akan bikin dia jadi Kapolda. Misalnya belum bintang 3, saya bikin contoh ya, Pak Timur Pradopo. Timur Pradopo itu jam 12 siang masih Kapolda Metro Jaya, bintang 2. Jam 4 sore itu dilantik Pak Bambang Hendarso jadi Kabahar Kam, bintang 3. Jam 6 sore, 2 jam kemudian, itu diusulkan oleh jadi Kapolri. Pak SBY jadi Kapolri. Jadi persyaratan itu terpenuhi semua. Gitu. Ketika itu dia masih jadi Kapolda Metro, karena Pak Timur jadi 3 Kapolda. Kapolda Banten pernah, Kapolda Jawa Barat pernah, terakhir Kapolda Metro. Nah, Kapolda Banten waktu itu bintang 1. Nah, itu. Nah dia persyaratannya terpenuhi. Nah misalnya siapa tahu jagoan Pak Prabowo itu belum pernah jadi Kapolda, belum bintang 3, baru bintang 2 pasti kita datang. Pak, Bapak maunya siapa? Saya dukung 1000%, bukan 100%.
saya dukung 1000%. Saya akan sukseskan asta cita Bapak dengan bla 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 dengan Kapolri yang baru yang Bapak mau. Iya. Udah selesai, gampang. Nah itu supaya suka nanti suka dinda, pengerahan pasukan tentara dalam jumlah besar 6.000 sampai 7.000. Ya dalam hitungan divisi itu brigade. Itu 2 brigade lah. 2 brigade. Itu juga harus diakui sebagai pukulan telak kepada institusi kepolisian yang punya domain sebagai menjaga Kamtibmas. Seluruh institusi negara di luar institusi militer yang ada di dalam negeri harusnya dijaga oleh polisi. Tapi dengan kejadian ini kan sebetulnya kan sindiran. Ya itulah hebatnya presiden kita ini. Semua pakai sindiran karena dia orang Sandi Yuda. Orang Sandi Yuda ya. Sindir-sindir gitu loh. Sebetulnya dari segini pasti gitu udah harus paham lah bahwa ini sindiran yang tidak perlu diungkapkan kepada Prabowo. Ini jarang pakai vokal, sedikit sekali vokal, tapi lebih banyak bentuknya adalah sindiran-sindiran. Nah itu yang harus kita pahami bahwa tujuan presiden baik, tapi juga supaya ke depan polisi diperankan untuk hal-hal seperti gini. Itu yang kita perlukan gitu. Luar biasa Bang. Saya ada pertanyaan terakhir. Siap. Tadi Abang bilang disparitas antara kapasitas yang dimiliki oleh presiden dengan pembantunya terlalu jauh. Apa yang harus dilakukan segera oleh Pak Presiden, Bang? Reshuffle karena kondisi negara tidak sedang baik-baik saja. Daya beli menurun. Ini ekonomi juga pajak di bulan yang sama tahun lalu itu 600 triliun. Hari ini pajak cuma 400 triliun. Ada pengurangan 200 ya, triliun. Pajak itu didapat dari interaksi ekonomi. Ya. Kalau interaksi ekonomi lemah ya otomatis penerimaan pajak juga lemah. Berarti menteri yang bergerak di bidang ekonomi hari ini nggak bekerja gitu, Bang? Hampir ya saat itu secara ekonomi. Tapi kalau dibilang ya itu disparitas kemampuan berpikir menteri itu yang jauh itu membuat membuat mereka gamang dengan apa yang mau dimauin presiden. Contoh ya Adinda ya. Saya berteman baik dengan Pak Tito. Cuma saya bingung di Kemendagri itu bikin apa dengan ekonomi di daerah gitu loh. Kan kalau terlihat selama ini Pak Tito lebih banyak urus masalah inflasi daripada yang lain. Harusnya Pak Tito sudah harus mulai berpikir. Misalnya taruhlah Otsus Papua. Jangan dananya ditaruh di provinsi. Dananya itu harus satu tingkat lagi desa, kecamatan. Provinsi tugasnya monitoring. Jadi tugas provinsi itu memonitor penggunaan dana yang dari kecamatan ke desa gitu lah. Atau di luar proyek-proyek besar dan strategi seperti jalan, jembatan besar, pelabuhan dan lain-lainnya. Kalau cuma dana untuk selokan apa, ya langsung aja di kecamatan atau di desa gitu. Enggak. Supaya perputaran ekonomi itu jalan. Presiden Franklin Delano Roosevelt. Presiden Amerika keberapa itu? Nanti dilihat ya di Google. Itu ketika ekonomi menurun, dia biayai itu pembersihan taman dan selokan dan pantai. Supaya ada uang berputar. Ada pergerakan uang. Kalau uang diterima oleh masyarakat kan dia langsung belanja cabai. Dia langsung belanja cili. Dia ya kalau ada banyak sedikit dia belanja perhiasan. Kalau ada perhiasan maka ada PPN, ada pajak. Ini kalau ekonomi tidak berputar. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh menteri-menteri hari ini. Disparitas itu tidak berpikir. Ini orang sebetulnya Pak Mendagri, Pak Tito ini orang pinter. Adi Makayasa gitu loh, juara semua sekolah gitu loh, profesor. Cuma ya balik lagi mendevelop perkembangan perputaran ekonomi bukan pekerjaan gampang gitu lah. Cuma kan butuh sebuah kebijakan ya. Contoh lah, daerah, kecamatan itu dibanjiri uang untuk ada belanja. Tugas daripada tugas provinsi dan kabupaten monitoring aja. Kalau proyek ini ditaruh di provinsi, turun ke bawah udah berkurang 80%. Banyak di kecamatan, ke kabupaten. Sampai di kabupaten disunat lagi antara 10-20% lagi. Jadi nggak efektif. Kalau uang ini dari pusat langsung di kecamatan, maka langsung dibelanjakan. Ini kan harusnya dipikirkan oleh Pak Tito. Sebagai Mendagri ya. Saya dekat dengan Pak Tito, tapi ini kan urusan negara. Saya teman dekat dengan Pak Tito. Tapi ini kan urusan negara.
ya ada yang kurang harus kita kritisin. Kebetulan saja ya saya udah lama juga nggak komunikasi dengan Pak Tito. Kalau sempat saya komunikasi dengan beliau, saya sampaikan ke beliau, Bang, ini tidak boleh begini. Iya. Dia beliau orang pintar, disampaikan cepat aja sampai gitu loh. Tapi karena jadi dalam kondisi kayak begini, Pak Tito harus menjadi bagian yang pokoknya ekonomi di daerah harus jalan. Harus menjadi agregator lah ya, yang bisa mengagregasi ini. Yang berikutnya, provinsi-provinsi yang kena penghematan, tapi anggarannya pas-pasan, itu dengan DPR-nya sampaikan kepada Presiden. Pak Tito harus motorin mereka, kamu yang provinsi miskin lah, Maluku Utara, NTT, termasuk dan NTB itu, lah. NTB, ini anggaran kalian kena potong. Oke, kumpul DPR, mari kita bicara dengan Presiden. Pak, dengan yang ada aja udah miskin, apalagi bawa potong lagi, kena efisiensi lagi. Pak Prabowo mau berpikir kok, rasional kok Pak Prabowo kalau disampaikan kayak begitu. Cuma hari ini kan beliau tidak tahu. Oke. Buktinya apa? Aceh punya tidak kena potongan, Papua punya tidak kena potongan. Nah ini kan harusnya dipikirkan oleh Pak Tito. Kumpulin provinsi-provinsi miskin itu, oke, udah Pak Tito bawa ke Presiden. Menjadi jembatan Ketua lah ya. Ketua DPR dengan gubernurnya bawa ke Presiden. Atau satu-satu. Atau rapat bersama. Pak, ini provinsi miskin, Pak. Kalau yang ada aja udah miskin, Bapak efisiensikan lagi. Kalau dipotong. Wah, udah. Bisa bangkrut, kemiskinan udah. Itu kan harus menjadi pemikiran Pak Tito. Iya, sebagai Mendagri ya. Sebagai Mendagri yang mengurusi otonomi daerah. Makanya aku bilang, kalau polisi dibawa kementerian, jangan lagi dibawa Mendagri lagi, bikin kementerian baru gitu loh supaya makin mumet Pak Mendagrinya. Makin mumet nanti gitu loh. Nah itu Dinda, sehingga kalau bilang ini yang tidak jarang, bangnya kabinet kita nih kayak 60% lebih 2/3 teman kita lah. Kita kan bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka masih jadi aktivis, jadi wartawan pemula sampai sekarang masih tetap bergaul gitu loh. Siap. Cuma kan ya kita harus bilang bahwa Presiden udah melaju dengan grid 7, menterinya sama wakil menterinya masih melaju dengan grid 2 dan 3. Ya, paling Kemensos misalnya. Kemensos misalnya jangan bagi-bagi beras lagi. Jangan bagi beras. Ya itu kayak peran Clean Delano Roosevelt, RDF gitu loh. Sehingga ekonomi itu berputar. Iya. Pikirkan dikasih uang buat kegiatan apa ya, dulu Ahok punya apa? Oranye ya. Tim Oranye, tim Oranye. Sehingga ekonomi berputar, satu hari bisa dapat 50.000, 100.000. Iya. Nah itu kan bisa belanja, bisa bantu anaknya dan segala macam. Nah ini yang tidak otaknya para menteri itu kayak memang manja juga, Dinda. Harus diakui para menteri ini manja, di era Pak SBY manja, di era Pak Jokowi juga manja. Orang-orang Bappenas sama Dirjen Anggaran itu cerita sama saya. Ya kalau sudah musim anggaran, itu menteri itu cuma kerjanya lobby aja tambah anggaran. Entah apa proyeknya dibikin aja, dibuat ada aja. Efektivitasnya buat rakyat model apa tidak penting. Yang penting ada proyek. Nah ini kebetulan sebagian besar masih ada dalam kabinet. Oke, dan ini harus segera dibersihkan. Nah ini sudah 6 bulan 7 bulan ya, kalau reshuffle ya perlu inilah. Pak Prabowo mungkin melalui Rumah Pemuda ini, Pak Presiden bentuk Zaken kabinet seperti yang Bapak kampanyekan. Kemarin udah benar. Bapak akomodir ya partai politik untuk kepentingan persatuan, relawan demi ini di awal-awal udah benar. Tapi Bapak juga evaluasi kondisi tidak sedang baik-baik saja. Bapak butuh Zaken kabinet. Bapak butuh menteri yang betul-betul ya, kalau boleh hari ini menteri yang paling menonjol mungkin cuma satu, Bang Amran Sulaiman. Menteri yang bisa ditelepon oleh Presiden setiap malam jam 1, jam 2. Bagaimana pupuk? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Iya. Kalau bilang hari ini satu menteri aja yang bekerja dengan baik, Amran Sulaiman gitulah. Ya yang di luar itu nggak mampu untuk bisa menentukan ini, kecuali cuma dan itu kita tidak sedang butuh itu. Betul. Kita perlu menteri yang ya mirip Pak Harto dengan kabinetnya lah. Yang bekerjanya betul-betul bekerja gitu loh, bukan asal gitu. Udah cukup. Pak Presiden menampung kemarin itu ya boleh dibilang dari mulai 8 penjuru mata angin ada di kabinet ya sudah cukup lah. 8 penjuru mata angin ada di kabinet sudah cukup lah. Ya buktinya ini sekarang dan kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Betul. Ya perlu reshuffle untuk melahirkan
pemuda Indonesia menginginkan Pak Presiden untuk melahirkan zakon kabinet. Supaya kabinet kerja yang betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih, Dinda. Siap, terima kasih banyak Bang Kisman. Luar biasa, banyak sekali informasi-informasi baru yang kami dapatkan. Anak muda Indonesia, mudah-mudahan ini bermanfaat dan Bapak Presiden Republik Indonesia mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.